Saya belum pernah melihat wanita sehebat ini. Hanya dengan beberapa alat sederhana, dia berhasil membangun sebuah rumah bambu yang indah di hutan belantara. Seluruhnya terdiri dari 300 batang bambu tua berusia 100 tahun. Tidak hanya dilengkapi dengan filter air, tapi juga memiliki dapur dengan pemandangan 360 derajat. Kehidupan sehari-harinya sangat nyaman. Meina berusia 23 tahun dan keluarganya mendesaknya untuk menikah. Dia tidak ingin kehilangan kebahagiaan dan kebebasan, maka dia memilih masuk ke hutan yang dalam. Dia membawa anjing peliharaannya dan monyetnya, siap untuk membangun sebuah tempat berlindung di hutan belantara yang jauh dari keramaian. Sejak saat itu, ia menjalani kehidupan yang bebas. Persis seperti pepatah, persiapan logistik sebelum memulai tindakan. Bersama Meina, ia juga membawa daging babi yang dia beli, untuk mencegah pembusukan dan perubahan kualitas. Dia perlu segera membuat rumah pengasapan. Tanah di tepi aliran sungai cukup lunak. Sekop besi di tangannya berputar dengan semangat. Karena sejak kecil sering membantu orang tuanya bekerja di ladang. Pekerjaan ini sama sekali tidak membuat Meina merasa lelah. Seluruh tubuhnya seolah memiliki tenaga yang tak ada habisnya. Hanya butuh kurang dari 10 menit. Seluruh bagian dalam rumah pengasapan sudah digali. Kemudian dia pergi ke aliran sungai untuk mengumpulkan batu. Pertama-tama ia membangun dinding rendah, untuk mencegah tanah di tepi runtuh. Dia juga membelah bambu menjadi 2 bagian, meletakkannya di kedua sisi pintu tunggu sebagai balok penyangga. Dengan cara ini, dia bisa meletakkan batu di atasnya, hingga tingginya sejajar dengan permukaan tanah, agar Meina bisa menumpuk dinding rendah di sekitar seluruh tungku. Kemudian ia mencari beberapa ranting kering dan daun. Terlihat dia mahir mengoperasikan batu api. Dengan cepat menyalakannya menjadi nyala api yang membara. Menggantung potongan daging babi yang dipotong di batang bambu dan memasukkannya ke dalamnya. Cukup tutupi permukaan dengan beberapa helai daun pisang untuk mengunci asap. Sekarang Meina akhirnya bisa dengan tenang membangun tempat perlindungannya. Setelah membersihkan area yang dipilih dengan bersih, dia menemukan bambu yang mudah dijumpai di sekitar. Dengan mengayunkan goloknya, dia menyerang akar dengan ganas. Suara dentingan segera terdengar di hutan. Dengan terus-menerus memotong oleh Meina, bambu tua berusia 100 tahun ditariknya ke lokasi konstruksi, menjadi bahan bangunan yang menunggu untuk diolah. Meina menandai sesuai panjang yang diinginkannya, lalu memotongnya dengan gergaji tangan. Setelah mendapatkan beberapa batang bambu dengan panjang yang sama, dia perlu mengebor beberapa lubang di atasnya, untuk memastikan bambu tidak bergulir saat dia bekerja. Dia meletakkan kayu gelondongan yang telah dibor dengan alur melengkung di tanah. Dengan cara ini, masalah tersebut teratasi dengan sempurna. Bagian bawah pahat adalah bilah melengkung. Jadi, Meina dapat dengan relatif mudah membuat lubang bulat. Kemudian sambungkan bambu-bambu itu. Meina berencana untuk terlebih dahulu menyelesaikan pintu masuk rumah. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk merencanakan ukuran tempat perlindungan selanjutnya. Dia masih menggunakan sekop untuk menggali lubang sedalam puluhan sentimeter di tanah. Dirikan kerangkanya dan masukkan ke dalam lubang. Setelah itu, isi kembali tanah dan gunakan kaki selebar 30 cm untuk memadatkannya dengan kuat. Kemudian, masukkan sebatang bambu kecil di bagian bawah. Dengan cara ini, bambu tersebut tidak hanya mengunci tetapi juga memperkuat tiang, dan juga dapat memperpanjang bagian lain dari pintu masuk. Meina bekerja dengan cepat dan efisien. Dengan cepat, dia menempatkan tiang di kedua ujung bambu. Dan perlu ada sambungan antara tiang besar di pintu masuk. Dengan demikian, penampilannya menjadi lebih estetis. Kekuatan keseluruhan kerangka juga meningkat. Selanjutnya, dia melanjutkan untuk menggali lubang di tanah. Tidak sulit untuk melihat ini sedang mempersiapkan lubang untuk tiang penyangga rumah bambu. Efisiensi sekop di tangannya tidak terlalu tinggi. Dia kelelahan sampai terengah-engah dan berkeringat deras. Namun, dia berhasil menggali 6 lubang tiang sekaligus. Memasukkan tabung bambu selebar mulut piring ke dalamnya. Menggunakan lubang yang sudah dibuat sebelumnya, menghubungkannya dengan tiang-tiang di pintu masuk. Meskipun Meina baru berusia 23 tahun, saat bekerja, dia bisa dikatakan sangat terampil, baik dalam menyambungkan tiang penyangga, maupun dalam memadatkan tanah di bagian bawah. Tidak ada sedikit pun terlihat ragu. Kemudian dia mengeluarkan bor engkol untuk membuat lubang di sambungan bambu, melalui cara memasukkan pasak ke dalamnya untuk penguatan yang lebih dalam, agar dia bisa tinggal dengan aman, makan dengan tenang, dan tidur dengan nyaman. Setelah memasukkan pasak, Meina juga memotong tiang penyangga untuk balok horizontal di bagian bawah. Setelah semua, rumah bambu itu cukup panjang. Jika tidak ada apa-apa di tengah balok, pasti akan patah. Jadi, menggunakan beberapa tabung bambu yang sedikit lebih besar berfungsi untuk dukungan tambahan sangatlah diperlukan. Memasang kembali pasak agar mereka terhubung erat dengan balok. Selanjutnya masuk ke tahap pemasangan lantai. Meina memilih bambu tua berusia 100 tahun. Setiap batang memiliki tebal 30 cm. Cukup memotong lebih dari 1 meter panjangnya. Sisa batangnya bisa dipatahkan menjadi 2 dengan tenaga kasar. Bambu sekuat itu memerlukan tenaga yang besar. Untungnya,
Meina adalah gadis yang terlatih dari kerja pertanian. Kesulitan ini sangat mudah baginya. Namun, dia tetap mengalami beberapa luka saat bekerja. Hanya setelah istirahat sejenak, dia kembali melanjutkan pembangunan rumahnya. Meletakkan potongan bambu yang dibelah di atas kerangka. Sampai semua tempat tertutup, terbentuklah lantai rumah bambu. Kemudian, membuat lubang di setiap pertemuan antara potongan bambu dan balok. Memasang pasak ke dalamnya untuk mengikatnya. Proses ini akan sangat panjang, tetapi merupakan langkah yang tidak boleh diabaikan. Meina dengan sabar mengikat semua potongan bambu dengan ikatan yang dalam. Kemudian memotong bagian yang menonjol keluar. Setelah selesai, ia bisa mulai membangun rumah di atasnya. Bahan-bahannya masih bambu yang tak ada habisnya. Berkat keberadaan mereka yang melimpah di mana-mana, Meina bisa menebang tanpa merasa bersalah. Ia juga mengumpulkan puluhan batang dan menumpuknya di kemah. Pertama-tama, potong menjadi beberapa panjang yang dibutuhkan. Kemudian, rakit ketam yang ada di dalam ransel. Meina harus mengupas semua bambu kecil yang telah ditebang. Dengan begitu, rumah yang dibangun akan lebih tahan lama. Selain itu, secara keseluruhan terlihat, kombinasi berbagai warna juga akan menyenangkan mata. Namun, ini adalah proses yang cukup memakan waktu dan tenaga. Namun, Meina adalah orang yang sangat sabar. Jika orang lain, kemungkinan besar mereka akan menyerah di tengah jalan. Namun, dia tetap menyelesaikan semua pekerjaan mengelupas bambu kecil di tengah terik matahari. Dia telah menyiapkan 3 jenis bahan bangunan dengan panjang yang berbeda. Selanjutnya, ukur lebar di tepi tabung bambu. Buat slot yang ukurannya pas. Rakit tabung-tabung bambu tersebut bersatu. Satukan menjadi bentuk konkret dari rumah. Kali ini, Meina menggunakan paku besi untuk penyambungan di persimpangan. Dengan cara ini, seluruh struktur akan menjadi lebih kokoh. Kemudian, tumpuklah secara bertahap ke atas. Selain mengebor slot yang diperlukan dan memaku, dia tidak lupa untuk meninggalkan ruang untuk pintu sejak awal. Meina mengatur bambu dengan teratur, agar mereka menyatu menjadi bagian dari dinding. Saat tumpukannya mencapai lebih dari setengah meter, dia memotong slot panjang di kedua sisi. Ini dilakukan agar tempat tidur juga bisa diselesaikan. Letakkan beberapa batang bambu ke dalam slot untuk membentuk papan tempat tidur. Maka dapat melanjutkan pembangunan dinding berdasarkan ini. Seluruh proses dilakukan secara teratur tanpa perlu banyak kata. Setelah setengah hari penuh dengan ketukan dan pukulan, Meina akhirnya berhasil membuat dinding setinggi yang ia impikan. Dengan selesainya bambu yang berfungsi sebagai kerangka, segera setelah itu adalah bagian atap. Karena hujan di hutan primer bisa datang kapan saja, Meina mengamankan penyangga berbentuk huruf di dinding. Mengatur 2 batang, 1 di depan dan 1 di belakang. Bambu yang menghubungkan di tengah adalah tulang punggung. Setiap titik sambungan harus dipastikan terikat kuat dengan pasak. Bagian berongga di depan dan belakang dilapisi dengan bambu. Sekali lagi, dengan memegang palu dan melakukan banyak ketukan, dinding atap disegel dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Meina bekerja dengan sangat cekatan. Dengan pegangan di tangannya, dalam beberapa ketukan, ia menghilangkan semua bagian yang berlebih. Dalam cuaca 30 derajat, ia tetap tidak mengeluarkan suara. Menghadapi atap yang kosong, dia tidak menunda-nunda. Setelah membelah sejumlah bambu kecil untuk anak panah, dia mengikis bagian dalam buku bambu. Kemudian, dia memasang pasak yang menghadap ke atas di balok langit-langit. Celah di tengahnya ditutupi dengan sepotong bambu seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk menutupi seluruh atap. Atap yang dibuat dengan cara ini, meskipun di luar hujan lebat, di dalamnya tetap tidak bocor. Sekarang rumah masih membutuhkan pintu depan dan tangga. Meina tidak terburu-buru untuk membuatnya, karena dia sudah basah kuyup oleh keringat. Dia perlu pergi ke sungai untuk mandi dan bersantai, mengganti dengan pakaian yang kering dan segar. Seluruh tubuhnya merasa sangat ringan. Mengenai tangga, dia pertama-tama menggambar tinggi 2 anak tangga di tusuk sate. Kemudian, dia memotong tabung bambu yang sesuai. Setelah membuat lubang untuk menghubungkan setiap tabung bambu, dia bisa merakitnya dan mengamankannya. Selanjutnya, dia mengikatnya dengan kawat di samping tiang pintu. Letakkan potongan bambu untuk membuat papan, dan semuanya akan selesai. Mengenai papan pintu, juga perlu mengukur panjang dan lebar yang tepat. Setelah dirakit, paku kesambungan dengan paku besi. Perhatikan bahwa batang engsel harus sedikit menonjol di kedua sisi atas dan bawah. Dengan cara ini, Meina mengebor lubang di rangka pintu, sehingga bisa dengan mudah dan tanpa tekanan memasukkannya. Pintu tanpa pegangan seperti memiliki kaki tetapi tidak ada jalan untuk dilalui. Meina pergi ke hutan untuk memotong batang bambu bercabang. Sedikit menghaluskan bagian cabang tersebut. Memasukkan ke dalam lubang yang dibor di dalam dan luar papan pintu. Jangan salah,
Desain ini memang cukup cerdik. Karena ini adalah tempat tinggal yang permanen, pasti harus ada dapur. Dia berencana untuk menempatkannya di sisi halaman, atau mengukur ukuran dengan baik sebelumnya. Kemudian menggali beberapa lubang tiang, agar bisa menempatkan tiang penyangga dapur. Setelah keseluruhan kerangka selesai dibuat, bisa menggunakan pasak agar semuanya bersatu selamanya. Mengenai atap dapur, tetap sama dengan tempat perlindungan. 2 potong bambu terbalik diletakkan di tengah. Meina secara khusus menggunakan paku untuk penguat. Bahan yang dipilih berbeda sesuai dengan bagian yang berbeda. Menunggu atap dapur selesai dengan baik, pemanas di bawahnya tentu saja akan segera dibuat. Pertama, menyiapkan beberapa batang melintang untuk menyelesaikan kerangka. Menggunakan golok untuk membelah tabung bambu menjadi beberapa retakan. Itulah teknik membelah bambu kuno yang telah lama hilang. Dengan menempatkan berat badan agar bisa memanjang dan lurus, maka bisa diletakkan di atas kerangka dapur. Di aliran sungai terdapat banyak batu. Meina yang kuat mengumpulkan beberapa potong, menekan di sepanjang tepi papan bambu, kemudian mengisinya dengan lapisan tanah yang tebal. Dengan cara ini, memasak tidak perlu khawatir papan bambu terbakar. Masalah air sama pentingnya dengan makan dan tempat tinggal. Meina memutuskan untuk membuat alat penyaring air. Membuat lubang di beberapa tabung bambu. Merakitnya untuk menyelesaikan bentuk penyaring air. Kemudian pergi ke tepi sungai untuk mengumpulkan kerikil. Mengambil arang dari rumah pengasapan. Juga kulit pohon palem yang dipetik dari hutan. Memasukkan semua bahan tersebut ke dalam tabung bambu penyaring air. Ketiga bahan tersebut tepat untuk menyaring kotoran dan zat berbahaya dari air. Dengan cara ini, menuangkan air sungai yang kotor ke dalamnya. Air yang keluar dari ujungnya adalah air minum yang jernih. Meina tidak perlu khawatir tentang masalah haus lagi. Saat malam tiba, menyalakan beberapa lampu bambu. Di dalam api, memanggang daging babi yang harum. Dengan tingkat kematangan yang sempurna, renyah di luar dan lembut di dalam. Meina tidak sabar untuk menyantapnya dengan lahap. Sejak saat itu, hidupnya bebas tanpa batas.